Majelis kajian Tadabbur Ayatil Quranil Karim rahimakumullah. Pada pagi ini kita masih bersama dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bacakan kepada kita semua untuk mengulang-ulangkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. عباد الله, pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang terkait dengan kewarisan bisa kita bagi menjadi dua karakter. Yang pertama, ayat-ayat yang mufassal atau al-ayatul mufassalah, ayat-ayat yang terperinci. Yang kedua, al-ayatul mujmalah, ayat-ayat yang bersifat global. Ayat-ayat yang terperinci yang menjelaskan ketentuan-ketentuan tentang kewarisan secara tafsili, secara terperinci, ada di dalam surah An-Nisa mulai dari ayat 11 sampai ayat 12 dan ayat 176. Sedangkan ayat-ayat yang bersifat global ada di dalam surah An-Nisa ayat 7 dan ada dalam suratul Anfal ayat 7 dan kemudian ada di dalam suratul Ahzab ayat 6. Nah, yang dikatakan mufassal di situ ya bukan berarti makna dari ayat itu selesai setelah dibaca kemudian difahami dengan mudah dalam setiap persoalan. Ini ada pula yang kita berbicara tentang kewarisan, kemudian berbicara implementasi kewarisan di ranah Minang. Inilah bahaya media sosial. Ada orang ini yang terkadang entah apa tujuannya cenderung mementahkan saja, seolah-olah dia mengerti betul ya. Suruh datang ke surau tidak mau. Nah, dan ujungnya mencela-cela, mencemoohkan. Apakah dengan
ayat yang mufassal tadi berarti seluruh kewarisan sudah selesai. Tidak. Tentu perlu ada pemahaman, ada masalah-masalah lain yang perlu dijelaskan terkait dengan perkara kewarisan tersebut. Karena itu ilmu tentang kewarisan ini termasuk ilmu yang boleh dikatakan agak rumit difahami oleh orang-orang yang tidak memiliki dasar-dasar keilmuan yang nantilah kita berbicara tentang bagaimana menerapkannya. Tambah lagi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi pada setiap persoalan waris itu. Terkadang ada kerumitan-kerumitannya. Ada yang mengatakan, oh tak bisa awak menentang Al-Quran lah jalih di ayat oleh An-Nisa ayat sebalik. Jalih ba'a. Nah itu yang harus difahami. Kadang inilah rumitnya hari ini. Orang mengaji 3 kali, kemudian dia berpenampilan sebagai seorang ustaz, kemudian ya gimana ya kita membantah padahal media itu dipergunakan untuk menyampaikan kajian. Tidak ada ruang di situ untuk berdebat. Ya bagaimana mendebat dengan kesibukan seperti ini? Tidak ada waktu untuk kita mendebat. Dijawab sekali sudah. Terus tidak ada waktu lagi ini dari pagi malam ada. Ustaz dari Jambi bagaimana mau berdebat-debat ini? Datang sajalah. Tapi tidak mau pula. Dia bangga pula. Mungkin ada pula kebanggaan. Hebat Buya. Nah, padahal dia sedang membuat kabur pesan kepada umat. Jadi kalau dikatakan itu mufassal, terperinci, bukan berarti dia seluruhnya jika dia diterapkan dia sudah tuntas atau tidak. Karena walau bagaimanapun berbagai persoalan yang dilalui dan dihadapi oleh umat Islam itu terkadang masalah demi masalah itu muncul dengan ragam yang berbeda yang membutuhkan kajian kembali untuk ya ambil. Orang mengatakan tak ada mau arato tua, mau arato tinggi, mau pusako rendah harus tunduk. Soalannya sianan tak tunduk, itu masalahnya dulu. Tapi kan menuduh orang tidak tunduk kepada Al-Quran itu ringan betul lidah kita. Sebenarnya itu sebenarnya bahagian dari lisan yang sangat tajam ya. Siapa yang tidak tunduk? Setiap Muslim wajib tunduk kepada Al-Quranul Karim. Cuma ketundukan itu adalah mengamalkannya secara keseluruhan. Nah, yang dia fikir hanya pembagiannya saja. Sekarang persoalannya, ketika kita berbicara kewarisan, apa yang menjadi rukun kewarisan itu yang perlu difahami. Rukun kewarisan itu ada yang mewariskan, ada yang menjadi ahli waris, kemudian ada yang disebut dengan warisan atau peninggalan. Itu mutlak itu. Kalau tidak ada warisan, apa ceritanya? Rato tidak ada, itu yang gedebon. Apa yang dipermasalahkan? Jadi ada muris, ada waris, ada at-tarikah.
Nah, masing-masing rukun itu punya syarat. Nah, ketika kita berbicara harta di Minangkabau, persoalannya bukan hanya pada yang mewariskan dan yang menerima warisan. Persoalannya adalah pada harta yang menjadi warisan itu. Itu persoalannya. Jadi jangan, ya, inilah kelemahan kita. Kita tidak mau mendengarkan orang, tapi kita sudah sangat paham. Persoalannya ada pada harta itu. Sebab harta yang dikatakan sebagai harta peninggalan itu tentu harus ada ketentuannya. Kan tidak mungkin seorang meninggal tapi nanti dibagi harta orang lain. Tidak mungkin. Dan makanya kita belum sampai ke kajian itu. Jadi saya melihat hobi betul orang sekarang dengan media sosial yang tidak berhadapan dan bermacam. Padahal kita memanfaatkan itu hanya untuk menyampaikan pesan kepada. Kalau ada yang ingin membantah, datang saja ke surau. Kan surau kita terbuka pintunya. Supaya jangan matah boleh balik. Dan merasa sangat faham betul gitu. Hati-hati. Di masalah harta warisan di Minangkabau yang dipersoalan itu apa? At-tarikah. Harta yang ditinggalkan oleh si mayat itu. Harta yang ditinggalkan oleh si mayat itu harus harta dia. Kalau bukan harta dia itu bukan peninggalan dia namanya. Nah sekarang coba bagi orang yang sangat paham katanya dengan warisan, coba jawab pertanyaan saya. Harta pusaka tinggi itu punya siapa? Coba jawab. Nah itu fakta yang terjadi di ranah Minang. Jadi tidak sesederhana. Oh ya kan jaleh itu dalam ayat Al-Quran, ayat sebalih surah An-Nisa. Ayat sebalih itu jaleh, nandak jaleh kepala orang yang mengecek. Karena nyo ndak paham bahwa ayat itu akan diterapkan. Yang ada dalam ayat itu apa? Ada dalam ayat itu peruntukan untuk ahli waris. Itu nan jaleh. Ayat itu tidak menentukan tentang apa? Tentang harta warisan itu apa syaratnya? Itu hanya tercakup di dalam itu. Dalam ayat 7-nya tarak. Nah, kan ada. Coba perhatikan ayat 7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidan. Untuk laki-laki ada bahagian dari apa yang ditinggalkan. Nah di sini perlu penjelasan apa yang dimaksud dengan yang ditinggalkan itu. Apakah setiap yang ditinggalkan jadi peninggalan? Ternyata ditinggal itu piti orang. Kita menjelaskan kepada umat, tapi nak pula orang yang merasa bahwa dia sangat mengerti dan mencela-cela, apalagi mencela-cela suku dan berbagai macam. Tidak boleh. Apa yang dikatakan peninggalan? Kan di sini lirrijali nasib. Untuk laki-laki ada bahagian dari harta, dari apa? Apa ini belum tentu perlu difahami lagi. Ulama nanti akan berbeda pendapat tentang peninggalan. Apakah hanya berbentuk harta saja atau ada yang terkait dengan hak tak? Hak itu termasuk peninggalan atau tidak? Akan ada pandangan ulama di situ. Untuk kekayaan itu ada dua kategori dalam pandangan sebagian ulama. Ada dalam bentuk ain, dalam bentuk benda, dan ada dalam bentuk manfaat. Dalam bentuk manfaat. Apakah manfaat termasuk peninggalan? Nanti ulama akan berbeda. Jadi dalam sampai ke tingkat itu perlu ijtihad ulama.
Sebab Al-Quran juga mengatakan ma taraka, apa yang ditinggalkan oleh al-walidan, oleh kedua orang tua, wal aqrabun, dan karib kerabat. Apa yang ditinggalkan itu? Apa persyaratannya baru dikatakan dia peninggalan? Nah, ketika Islam masuk ke Minangkabau, bertemulah harta ini telah dikelola seperti aturan yang dibuat, yang kita temukan sekarang, yang disebut harta pusaka tinggi. Nah, tentu para ulama akan mencari dahulu apakah harta sekarang yang terpegang oleh orang-orang di dalam kaum itu milik dia. Ini dahulu pertanyaannya. Kalau tidak tuntas ini, tidak bisa kita cerita tentang pembagian di dalam ayat 11 surat An-Nisa. Jadi tolong belajar atau berbicara tentang agama, tolonglah ada rasa takut sedikit. Kalau tidak, kacau jadinya, bertanggung jawab kelak di hadapan. Saya aja menjelaskan ini cemas ini. Dikatakan milik datuk itu. Datuk itu ternyata semasa hidupnya saja tidak bisa dia menjual kapan saja, memberikan begitu saja. Ternyata tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa berarti bukan milik dia, kan begitu? Tak datuk ni mak jual tanah sakonyo tanpa ada persetujuan kaumnya, digugat nanti oleh kemenakannya tu, batal itu. Dan itu fakta yang terjadi. Ya, kalau begitu bagi salah, memangnya semudah itu? Tak semudah itu. Apalagi dengan sistem yang telah terbentuk. Ini je cuba Ratu Pusaka Tinggi dan ada dalam kaum ba'anyo. Kalau kini wak sepakati saya, wak bagi saya selawai tepat tangan orang, jadilah. Nah, pertanyaan, siapa yang akan membagi? Siapa yang harus setuju? Apa kedudukannya itu? Jadi akan panjang pembahasannya. Itu makanya jika kita mengaji, bersabarlah untuk bisa memahami. Kalau tidak, maka bukan ilmu yang diperoleh, tapi malah kecongkakan dan kesombongan. Sekarang mari kita bicara tentang apa itu pewarisan yang sebenarnya. Jadi ada ayat yang mufassal, iya terperinci, tapi terperinci dalam masalah apa? Terperinci dalam masalah pembahagian kewarisan untuk ahli waris. Sedangkan kedudukan harta, bagaimana harta itu baru dikatakan tidak ada hambatan untuk dibagi. Akan ada penjelasan lebih lanjut. Ayat 11 itu belum berbicara tentang wasiat. Bagaimana dengan hak orang lain yang bersangkut dengan harta tersebut? Ada tidak di situ? Tak ada kan? Yang ada di dalam ayat yang berikutnya. Min ba'di wasiyatin yusa biha au dain. Setelah wasiat yang diwasiatkan atau hutang. Nah, bagaimana dengan penyelenggaraan jenazah? Ya, mungkin kita di kampung-kampung tidak terlalu rumit. Orang gotong royong, tanah lapang, awak punya pandam perkuburan. Bagaimana kalau di kota besar? Dari mana biaya itu akan dikeluarkan? Apakah harus ditanggung oleh ahli waris? Atau diambilkan dari harta pusakanya? Nah, ada tidak di sini dalam ayat ini? Tidak. Perkara wasiat, apakah boleh dia wasiatkan seluruhannya atau tidak?
tentu membutuhkan petunjuk dari dalil lain. Ada sunnah yang menjelaskan batasan tentang wasiat. Jadi tolong ketika kita berbicara agama, kalau kita tidak mendalami supaya jangan mementahkan pula pesan ulama kepada umat. Kalau ragu datang saja bertanya, ini pesan saya ni. Kalau setiap kebetulan kita manfaatkan juga media ini untuk menyampaikan, tapi kalau itu yang terus dengan gayanya berbagai macam, oh kalau ndak wak patui berarti wak menentang Al-Quranul Karim. Tak serupa itu duduk tagaknya. Yo kalau jaleh itu dalam Al-Quran, di mana jalehnya perkara apa nan jaleh? Jalehnya dalam perkara itu. Dalam perkara itu yang terkait dan alun tentu jaleh. Misalnya, kalau kita baca ayat 12, min ba'dhi wasiyatin yusa biha. Itu pembagian-pembagian itu setelah ada wasiat yang diwasiatkan. Perkara coba bertanya orang. Kalau wasiat artinya banyak setengah, boleh enggak? Tak boleh tu. Kalau jalan dalam Quran gua setelah wasiat, tak bisa kita menjawab begitu. Karena sunnah memberi batasan. Oh wasiat itu fi sulusi, sepertiga, lebih dari sepertiga harus ada izin ahli waris. Nah, bertanya muci, batasan sepertiga, izin ahli waris itu ada tak dalam ayat itu? Tak ada. Terus kalau ada ulama yang mengatakan tidak semua wasiat bisa diterapkan, harus ada ketentuannya dahulu, berapa kadarnya, sah atau tidak wasiat itu. Kalau lebih dari kadarnya harus izin dahulu ahli waris. Kalau ahli waris tidak izin, tidak bisa wasiat dijalankan. Terus akan kita katakan kepada ulama, Anda menentang ayat Quran. Ini yang kita kasihan ya. Saya melihat banyak pertengkaran-pertengkaran di tengah masyarakat hari ini disebabkan oleh orang-orang yang seperti ngaji sekian kali atau kailo, jubah, gamis, kopiah, buat penampilan gaya ustaz. Itu bantah ustaz lah. Nah, saya berpesan kepada kita yang mengaji, jangan seperti itu. Pakai dahulu ilmu untuk kita. Kalau ingin membantah, pelajari betul dahulu secara mendalam. Jadi apa yang dimaksud dengan kemarin saya katakan, wah ayat ini mufassal, ya tafsil dalam maudhu', dalam kasus yang dia tuju oleh ayat itu dalalahnya, itu petunjuknya sudah rinci. Tetapi ingat, suatu masalah itu kadang berkait dengan persoalan lain. Seperti ayat 11. Apa yang jelas? Yang jelas adalah bagaimana peruntukan untuk anak-anak. Anak. Di sini ada. Yang pertama terkait anak laki-laki dan anak perempuan. Idzakari mislu hadzil unsayain. Kalau wanita saja yang ada, tidak ada anak laki-laki, kalau jumlah mereka 2 atau lebih, maka berapa yang dia peroleh? 2/3. Kalau sendiri saja dia, maka dia mendapat setengah. Orang tua kalau masih hidup, berapa mendapat? Masing-masing mendapat 1/6. Kalau yang meninggal itu punya anak, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau tidak punya anak, yang mewarisi cuma kedua orang tuanya, maka untuk ibu 1/3. Sisanya siapa? Di mana? Tidak tersebut pula di sini. Ini yang muqtada namanya. 1/3 berarti sisanya 2. Siapa yang ambil? Ya, ayah atau bapak orang yang meninggal. Kalau dia punya saudara, maka hak ibu berkurang. Jadi 1/6. Nah, diambil oleh saudara, dan kalau ada bapak menghabisi sisa yang tertinggal. Nah, kemudian itu dilakukan bagaimana?
harus dahulu wasiat dibayarkan atau hutang. Nah, persoalannya di sini, mana yang lebih diutamakan? Bayar wasiat atau bayar hutang? Kalau di dalam Al-Quran, apa yang disebut duluan? Wasiat. Min ba'di wasiyatin yusa biha au dain. Nah, kalau ada yang berpendapat hutang dahulu baru wasiat. Nah, menentangkan Al-Quran ke orang itu? Tunggu dulu. Jangan semudah itu menuduh-nuduh orang. Nah, jadi ini masalah keilmuan. Masalah keilmuan itu perlu pengkajian. Kalau kita tidak mau sedikit merendahkan diri kita, ibarat cangkir ini. Awak nak narimo, tapi cangkir awak kateh juga. Orang kemencurahkan. Kalau nak iyo aye, turunkan mulut cangkir awak tu. Baru bisa dicurahkan, terima. Tapi kalau naik je kata, setiap curahan naik je kata, tumpah saja jadi. Itu yang ingin saya sampaikan. Ini adalah dalam rangka untuk berbagi ya, keilmuan supaya jangan susah payah saja kita.